Prabowo belum pernah berkantor di IKN sejak jadi presiden. Proyeknya dipertanyakan, ini kata AHY. Semenjak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto tampaknya belum juga menginjakkan kakinya kembali di Ibu Kota Nusantara, IKN. Jangankan mengunjungi, berkantor pun belum pernah dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. IKN juga banyak yang bertanya apakah akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, akan lebih difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan, kata AHY dalam rapat pimpinan nasional, Rapimnas, Kadin 2024 di Jakarta seperti dikutip Antara, Minggu, 1 Desember 2024. AHY mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan, difokuskan pada pengembangan pusat pemerintahan meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, penyelesaian pembangunan IKN itu lebih pada Central for Government, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi, itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu, ujar AHY. Menurut AHY, meskipun pembangunan IKN dilanjutkan, anggaran yang terbatas menjadi tantangan besar dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN. Karena, memang anggaran juga harus kita bagi-bagi ke sektor yang lain. Ini kan selalu dihadapkan pada limit keterbatasan fiskal kita, itulah mengapa kita berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur, ucap AHY. AHY juga berharap Kamar Dagang dan Industri, Kadin, dapat berperan penting dalam pembangunan ini. Selain sebagai mitra strategis pemerintah, dapat menghubungkan sektor swasta, baik pengusaha besar maupun UMKM, untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN. Saya berharap teman-teman Kadin, selain sebagai mitra strategis pemerintah, tapi fungsi kedua sebagai wadah asosiasi dari para pengusaha baik papan atas sampai dengan pengusaha UMKM, mari kita libatkan semua dalam pembangunan infrastruktur, tutur AHY. Dia juga mengaku bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan otorita IKN untuk merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan, termasuk fasilitas untuk legislatif dan yudikatif di IKN. Basuki terima kunjungan perusahaan Rusia ke IKN, tertarik investasi. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menerima kunjungan dari perusahaan retail terkemuka asal Rusia, Magnit, melalui representasi dagang dari Federasi Rusia di Republik Indonesia. Keduanya membahas potensi kerjasama antara kedua pihak. Pertemuan itu dilakukan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono. Pada pertemuan ini, Basuki menyampaikan progres pembangunan, serta memaparkan kerja sama sektor swasta, seperti halnya investor Magnum yang juga berasal dari Rusia. Hari ini kita menerima kunjungan dari pihak Rusia, untuk nantinya melihat-lihat sektor mana yang dapat diisi, jika kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 29 November 2024. Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono mengatakan, Rusia menyampaikan keinginannya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemajuan dari pembangunan IKN, serta minat kerja sama ke depan. Mereka, Rusia, menyampaikan keinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemajuan dari pembangunan IKN, dan juga akan adanya minat dari perusahaan-perusahaan Rusia ke IKN, tadi disampaikan juga tahun 2025 rencananya mereka akan ke IKN, ujar Agung. Pemerintah RI sendiri menggelar karpet merah agar banyak investor yang masuk ke IKN. Pemberian beragam insentif ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 Yungto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN. Kami sampaikan juga pada pertemuan ini, bahwa insentif berinvestasi di IKN sangat menarik, dan otorita IKN memang membuka seluas-luasnya kerjasama dengan pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk dalam hal ini dengan negara Rusia, seperti investor Magnum yang sudah melakukan groundbreaking pada September 2024 lalu. Kata Agung. Sebagai informasi, pada September lalu perusahaan asal Rusia, Magnum, resmi masuk ke proyek IKN dengan membangun Magnum Resort Nusantara.
Groundbreaking atau prosesi peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden 2014 hingga 2024 Joko Widodo, Jokowi. Magnum Resort Nusantara merupakan salah satu proyek perusahaan nasional yang bermitra dengan investor asing Rusia lewat perusahaan Magnum Investment Nusantara. Proyek ini merupakan proyek hunian lakseri yang eksklusif dengan investasi 300 miliar rupiah dibangun di lahan 1,3 hektar. Otorita IKN Nusantara rayu Ban Asia kolaborasi, Basuki beber 3 pilar kerja sama Ibu Kota Negara. Otorita IKN Nusantara merayu Bank Asia kolaborasi pendanaan. Kepala OIKN, Basuki Hadimulyono beber 3 pilar kerja sama Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara. Belakangan diketahui, Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, bersama Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank ADB, mengadakan pertemuan pada Senin 25 November di kantor Otorita IKN Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sinergi terkait dukungan dan kolaborasi yang ADB yang telah dilakukan serta yang sedang berlangsung, terkait berbagai aspek pembangunan di IKN. Jiro Tominaga, Direktur ADB untuk Indonesia, membahas mengenai potensi dukungan selanjutnya, termasuk pendanaan bagi pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau dan inklusif, pembangunan kawasan perkotaan yang selaras dengan alam, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua kalangan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono, mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin sampai saat ini. Kami menyambut baik dukungan dari ADB yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung percepatan pembangunan Nusantara, diujar Basuki dalam keterangan pers, Selasa 26 November. Kolaborasi yang telah terjalin antara Otorita IKN dan ADB berfokus pada 3 pilar utama. Pilar pertama adalah perencanaan dan perancangan IKN agar menjadi kota hutan cerdas dan berkelanjutan seperti yang dicita-citakan pemerintah Indonesia. Pilar kedua mencakup upaya untuk membatasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang masif. Pilar ketiga adalah mobilisasi pendanaan untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan. Sejak penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, pada bulan Mei 2023, ADB telah memberikan dukungan senilai 5 juta US$ atau setara 75 miliar rupiah dalam bentuk bantuan teknis dan tenaga ahli. Dukungan ini menunjukkan komitmen ADB untuk membantu pemerintah Indonesia dalam pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan. Rencana kedepannya, Otorita IKN diharapkan dapat menyampaikan usulan ke Bappenas terkait readiness kriteria untuk proyek-proyek strategis yang akan dilaksanakan dengan skema loan dalam Blue Book. Kerjasama antara Otorita IKN dan ADB disebut menjadi langkah nyata dalam menciptakan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan.